Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Saitudina, NIM 22141035 dari kelas Ekonomi Syariah semester 4A. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Kewirausahaan dan Bisnis Syariah yang diampu oleh Bapak Aan Ansori, MM, MKOM. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara kita menerapkan perdagangan seperti yang diajarkan Rasul di era globalisasi sekarang ini? Nah, cara menerapkan ajaran Rasul dalam perdagangan di era globalisasi. Nilai-nilai luhur yang diajarkan Rasulullah SAW dalam berdagang masih relevan dan dapat diterapkan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama adalah kejujuran dan transparansi. Apa sih? Yaitu memberikan informasi produk yang akurat, menghindari penipuan, dan menepati janji. Contoh yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan, yaitu menjual produk dengan harga yang wajar, tidak mengambil keuntungan berlebihan, dan memperlakukan pelanggan dengan hormat. Contoh yang ketiga adalah dermawanan dan kepedulian, yaitu memberikan sedekah atau diskon kepada yang membutuhkan dan membantu sesama pengusaha. Contoh yang keempat adalah kesabaran dan ketekunan, yaitu bersikap ulet dalam menghadapi tantangan, terus belajar dan meningkatkan kualitas produk. Nah, contoh yang kelima adalah memanfaatkan teknologi, yaitu mengoptimalkan platform online dan media sosial untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Adakah zaman Rasul yang berjualan online? Jelaskan dan beri contoh yang menyerupai jual online atau COD. Nah, meskipun tidak ada istilah jualan online di zaman Rasulullah SAW, tetapi terdapat beberapa praktik yang mirip diantaranya. Pertama, penjualan melalui perantara, yaitu pedagang menitipkan barangnya kepada orang lain untuk dijual di pasar lain. Yang kedua adalah transaksi jarak jauh atau remote transactions. Meskipun tidak menggunakan internet, ada contoh di mana seseorang dapat membeli barang dari jarak jauh. Misalnya, seseorang meminta seseorang yang pergi ke pasar untuk membelikan sesuatu untuknya. Ini adalah contoh transaksi jarak jauh yang serupa dengan belanja online, di mana pembeli tidak berada di tempat transaksi. Contoh yang ketiga adalah sistem pembayaran setelah barang diterima. Yang keempat ada transaksi melalui perantara. Rasulullah SAW pernah menjadi perantara dalam transaksi jual beli antara orang-orang. Nah, ini mirip dengan model bisnis marketplace modern di mana ada perantaranya atau platform online yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah dengan tidak meneladani cara Rasulullah SAW dalam berwirausaha menjadi salah satu penyebab gagalnya seseorang berwirausaha? Nah, dampak tidak meneladani cara Rasulullah SAW dalam berwirausaha dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya seseorang muslim berwirausaha. Alasannya, yang pertama, yaitu kehilangan berkah dan rahmat Allah. Nah, kejujuran, keadilan, dan kepedulian merupakan kunci keberkahan dalam berdagang. Yang kedua adalah kepercayaan berkonsumen. Nah, konsumen lebih memilih pengusaha yang terpercaya dan amanah. Yang ketiga, keberkahan dan ketenangan hati. Mencari keuntungan dengan cara yang halal dan menjauhi riba atau membawa ketenangan hati. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Sebagai entrepreneur muslim, bagaimana Rasulullah menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang? Nah, sebagai entrepreneur muslim, Rasulullah mengajarkan untuk menghitung keuntungan dan kerugian dengan jujur dan adil. Beliau mendorong untuk memberikan harga yang wajar, tidak menipu pelanggan, dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tersebut bersih dari praktik-praktik yang tidak etis. Rasulullah juga mengajarkan untuk menghindari riba dan transaksi yang tidak jelas, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perdagangan merasa diperlakukan dengan adil. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara agar usaha tradisional tetap bertahan dengan perkembangan bisnis digital yang semakin cepat? Nah, untuk menjaga usaha tradisional tetap bertahan di tengah perkembangan bisnis digital yang cepat, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain
Yang pertama ada adaptasi teknologi, yaitu mengadopsi teknologi yang sesuai dengan bisnis tradisional untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Ini bisa termasuk penggunaan platform pemasaran digital, pembayaran online, atau sistem manajemen inventaris. Yang kedua, ada penguatan keunggulan kompetitif, yaitu menekankan keunggulan yang membedakan dari bisnis tradisional seperti kualitas produk, layanan pelanggan yang personal, atau pengalaman belanja yang unik. Yang ketiga, ada peningkatan branding dan pemasaran, yaitu membangun brand yang kuat dan memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Contoh yang keempat ada kolaborasi dengan bisnis digital, yaitu mengembangkan kemitraan dengan bisnis digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan distribusi produk atau layanan. Yang kelima ada pengembangan keterampilan, yaitu mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan bagi pemilik usaha tradisional dan stafnya agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang keenam ada menjaga kualitas dan konsistensi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Bagaimana proses pengembangan produk atau layanan dalam model usaha tradisional supaya produk kita diminati konsumen? Nah, kalian bisa menggunakan cara-cara sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah memahami kebutuhan konsumen, yaitu melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, selanjutnya bisa mengamati tren pasar dan perilaku konsumen, lalu mendapatkan masukan dari pelanggan melalui survei, review, dan interaksi langsung. Cara yang kedua, kalian bisa meningkatkan kualitas produk, yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas, menerapkan proses produksi yang higienis dan terstandarisasi. Selanjutnya melakukan kontrol kualitas secara berkala. Nah, yang ketiga bisa menawarkan nilai tambah, yaitu melakukan kemasan produk dengan menarik dan informatif. Dan lanjut memberikan layanan yang ramah dan profesional. Terus kalian bisa menawarkan garansi dan layanan purna jual. Juga bisa buat program loyalitas untuk pelanggan. Selanjutnya bisa membangun brand dan reputasi, yaitu menciptakan brand yang unik dan mudah diingat, membangun reputasi yang baik melalui testimoni pelanggan, ulasan online, dan partisipasi di komunitas. Juga bisa melakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan brand awareness. Lanjut ke pertanyaan nomor 7, kira-kira usaha tradisional akan mati atau tidak ketika dominasi semua usaha memakai digital? Nah, usaha tradisional tidak akan mati sepenuhnya ketika digitalisasi semakin mendominasi, karena masih ada segmen pasar dan kebutuhan konsumen yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh bisnis digital. Usaha tradisional memiliki keunggulan seperti pengalaman belanja yang personal, kualitas produk yang diuji secara langsung, dan hubungan yang lebih erat antara pemilik usaha dan pelanggan, meskipun bisnis digital dapat memberikan kenyamanan dari efisiensi dalam beberapa hal. Ada nilai tambah dari interaksi langsung dengan pemilik usaha dan produk yang dapat dirasakan secara langsung. Oleh karena itu, sementara beberapa usaha tradisional mungkin mengalami tantangan dalam menghadapi digitalisasi. Banyak diantaranya masih akan tetap bertahan dan bahkan berkembang dengan cara yang berbeda. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Bagaimana sih risiko keamanan dan privasi dari data dalam model usaha digital dibandingkan dengan usaha tradisional tersebut? Nah, risiko keamanan dan privasi data dalam model usaha digital cenderung lebih besar dibandingkan dengan usaha tradisional. Nah, dalam bisnis digital, data pelanggan disimpan secara elektronik dan seringkali dibutuhkan untuk proses transaksi, pemasaran, dan analisis. Hal ini meningkatkan risiko terhadap kebocoran data, serangan cyber, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, usaha digital juga rentan terhadap praktik phishing, pencucian identitas, dan peretasan sistem yang dapat mengancam keamanan dan privasi data pelanggan. Di sisi lain, usaha tradisional cenderung memiliki risiko keamanan karena sebagian besar transaksi dan informasi pelanggan diolah secara langsung dan tidak secara elektronik. Meskipun demikian, usaha tradisional juga harus tetap memperhatikan keamanan
dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pelanggan dari akses yang tidak sah. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9, yaitu mengenai kisah inspiratif dari pengusaha muslim sukses di Indonesia. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka dalam menjalankan bisnis? Nah, dari kisah inspiratif pengusaha muslim sukses di Indonesia, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat dipelajari dalam menjalankan bisnis. Yang pertama yaitu ketekunan dan kerja keras. Itu banyak pengusaha muslim yang sukses memiliki cerita perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Mereka menunjukkan beberapa pentingnya ketekunan dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan bisnis. Selanjutnya ada kejujuran dan integritas, yaitu mereka menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama dalam menjalankan bisnisnya. Lanjut ada inovasi dan kreativitas, yaitu mereka selalu mencari cara baru untuk mengembangkan bisnisnya dan memberikan solusi bagi konsumen. Yang terakhir adalah peduli sosial, yaitu mereka tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Bagaimana perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini? Apakah semakin pesat atau seperti apa? Nah, perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti peningkatan jumlah pengusaha syariah, tumbuhnya lembaga keuangan syariah. Lanjut ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah, yaitu masyarakat semakin sadar akan potensi dan manfaat ekonomi syariah. Selanjutnya ada dukungan pemerintah, yaitu pemerintah Indonesia memberikan berbagai dukungan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang mendorong pesatnya perkembangan kewirausahaan syariah, yaitu mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Lanjut ada kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai syariah. Lanjut ada perkembangan teknologi, yaitu teknologi digital membantu pengusaha syariah untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Jadi, kewirausahaan syariah memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Bagaimana kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam? Nah, kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam dengan mengadopsi strategi dan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah komitmen terhadap prinsip syariah, yaitu kewirausahaan syariah harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek bisnis mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan, operasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas dan inovasi. Kewirausahaan syariah perlu fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan mereka, serta inovasi dalam bisnis mereka. Yang ketiga adalah pengembangan jaringan dan kemitraan, yaitu mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan perusahaan dan organisasi global dapat membantu kewirausahaan syariah untuk memperluas pasar mereka. Dan yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan. Kewirausahaan syariah dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan mereka melalui pendidikan dan pelatihan tentang bisnis global, keuangan syariah, dan praktik bisnis internasional. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kepatuhan dan transparansi, yaitu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga transparansi dalam aspek bisnis mereka akan membantu kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis global. Ini juga dapat membantu mereka untuk mengatasi hambatan regulasi dan kepatuhan di pasar global. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.